Terima kasih Mas Tama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, di kesempatan malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang terlimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih cinta dengan ilmu, kita masih belajar dengan ilmu yang paling cepat akan hilang dari muka bumi ini, yaitu ilmu waris. Dan Alhamdulillah masih banyak yang istiqomah sampai di titik ini. Ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Sebelum kita mulai kajian ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari jiwa yang tidak bisa puas, dan dari doa yang tidak terijabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ilmu yang yang sudah kita miliki dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu bermanfaat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menambah ilmu untuk kita, kita mohon agar dipilihkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat saja, dan kita terus memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin, la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan kembali belajar dari kitab Syekh Shalih Al-Fauzan At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing atau membahas sebuah permasalahan tentang aul, ya, tentang aul. Baik. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Alhamdulillah, terdengar Ustaz. Baik. Dan gambar buku terlihat dengan baik, Mas Tama? Alhamdulillah, terlihat Ustaz. Baik, ini pembahasan tentang aul yang mungkin perlu dimiliki oleh kita semua yang sudah mengerti konsep dasar mengerjakan ilmu waris di keadaan-keadaan yang normal. Kita sekarang akan menuju keadaan-keadaan yang tidak normal. Ya, itu nanti disebut dengan aul bahasanya. Tulisannya kalau bahasa Indonesia mungkin aul. Ya. Kita nggak akan baca kata demi kata, tapi saya pilihkan materi-materi yang paling penting, dan materi utama kita ada di sini. Di sini, di sini, dan di sini. Aul. Aul itu apa? Ya. Jadi dalam mengerjakan ilmu waris, ya, kita ada yang namanya, yang kemarin kita ini ahli waris, daftar ahli waris, kemudian biasanya kita kotak sini menerima atau tidak, kemudian setelah itu adalah
bagiannya. Di sini adalah daftar bagian. Kemudian setelah itu kita ada di sini penyebut. Kemudian di sini ada angka-angka. Nah, terkadang penyebut ini angkanya berbeda dengan jumlah yang di sini. Misalkan penyebutnya adalah 12. Ternyata jumlah total yang di sini hanya 9 misalkan. Nah, itu gimana solusinya? Atau jumlah angka yang di sini bukan 12 tapi 13 atau 17. Gimana solusinya? Ya. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, ini disebut dengan aul. Proses pembenaran penyebut ini disebut dengan aul. Nah, di sini ada jenis pertama, maka nat as-sihamu fihi aqallu min asril mas'alah wa hadza yusamma bin naqis. Ini dinamakan dengan naqis apabila penyebut sama dengan total bagian ahli waris. Penyebutnya 12, maka totalnya juga 12. Maka alhamdulillah itu bukan. Totalnya bukan 12 tapi 11 misalkan. Ini disebut dengan nakis. Yang kedua, ini hanya teori, kita cepat saja. Contohnya akan ada banyak di bawah. Makanat as-sihamu fihi musawiyah li aslil mas'alah. Itu penyebut sama dengan atau bagian ahli waris sama dengan penyebutnya. Ini dinamakan dengan adil dalam ilmu waris bahasa Arab ya. Penyebut ini lebih besar ya berarti. Nah, gini. Penyebut sekarang sama dengan total bagian ahli waris. Maka ini contohnya 12 dan total bagian ahli waris 12. Kemudian nau as-salis, ini salah tulisan ya, harusnya salis. Apabila bagian ahli waris itu lebih banyak daripada penyebutnya, maka ini dinamakan dengan ail, dan ini yang akan kita bahas ya. Aul, contohnya ini penyebut lebih kecil daripada total bagian ahli waris. Contohnya 12 dengan 17 misalkan. Nah, ini beda. Gimana caranya? Nah, ketika kita mengerjakan sebuah masalah waris, misalkan ahli warisnya hanya sedikit, hanya siapa? Ibu misalkan. Dan anak perempuan 1. Ya, misalkan nggak ada ahli waris lainnya, cuma ada ini. Maka kita kalau ngerjakan seperti ini, ya, ibunya dapat, bentar, ini biar agak tengah. Ya, misalkan seperti ini, ibunya dapat 1/6 karena ada anak, dan anak perempuan dapat setengah. Ini kalau diselesaikan, maka 6 asalnya, ini 1, ini 3. 6 dan 3 atau 6 dan 4 di sini berarti ada 6, sini totalnya 4. Nah, kalau kurang seperti ini, maka tinggal angka 6 ini diganti angka 4. Namanya tadi nakis ya. Nakis. Baik.
Kalau sama, maka alhamdulillah. Ya, sama misalkan ada bapak di sini, maka bapak jadi sisa. Maka sisanya berapa? 2. Ya sudah 6. Alhamdulillah. Berarti ini adil ya. Adil. Nah, sekarang kita mau yang aul. Gimana nih? Baik. Di sini banyak contoh dari Syekh Shalal Fauzan dan kita ikuti contoh beliau saja karena itu sudah sangat banyak sekali. Di sini kasus pertama yang beliau bawakan itu adalah permasalahan di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan. Jadi aul itu, jadi kalau mau kita bahas sejarah, ternyata aul itu tidak terjadi pada zaman Nabi. Lam yaqa al-aulu fi zamanin Nabi. Enggak pernah ada aul di zaman Nabi. Begitu juga di zamannya Abu Bakar enggak pernah ada. Tapi pernah ada di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebagai contoh di sini ada zaujun, suami, dan ukhtaini li ghairi al-um. Ya, berarti dua saudara sebapak gitu ya, kita anggapnya. Gimana nih solusinya? Kita sebagai orang yang belajar, maka kita ada di sini zaujun tulis di sini biar kita bisa paham. Suami dan bentar, mana benarkan dulu. Ada yang perlu dikoreksi. Maaf sebentar. Baik. Alhamdulillah sudah bagus tampilannya. Baik. Sini ada suami, kemudian tadi ada ukhtaini li ghairil dua saudara perempuan, dua saudara saudari aja sebapak misalkan. Berapa bagiannya suami ketika ada dua saudari sebapak? Berarti ketika tidak ada anak, suami dapatnya adalah setengah. Dan dua saudari sebapak, berarti ada di samping. Kalau lebih dari 2, berarti dapatnya 2/3. Maka KPK-nya adalah 2 dan 3 menjadi 6. Setengah dari 6 adalah 3. 2/3 dari 6 itu adalah 4. Sehingga di atas 6 kok di bawah jumlahnya 7.
Apa yang harus dilakukan? Maka angka 6 ini diganti menjadi 7. Sehingga nanti bagiannya adalah 3. Kalau kita ngitung jumlah warisannya, suami dapatnya 3/7 kalikan harta warisan. Sama dengan hasil. Jika 2 saudari sebapak, maka 4/7 kalikan harta warisan. Maka hasil ada hasilnya. Tinggal dibagi 2. Ya, karena ada 2, orangnya ada 2. Baik, ini contoh pertama. Suami dan saudari sebapak jumlahnya 2. Sekarang kita lanjutkan contoh soal lagi dari beliau. Ada, ya, ini tadi soalnya di sini zaujun wa ukhtaini. Sekarang zaujun wa ummun wa ukhtun syaqiqah. Ini ada masalah juga nih. Zaujun, dan ukhtun syaqiqah, ahli warisnya. Suami, ibu, dan saudari kandung 1. Ini suami, ibu, saudari kandung 1. Baik. Suami karena nggak ada anak-anak far'ul waris, maka dapatnya setengah. Ibu karena nggak ada far'ul waris anak-anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah, ya, tidak ada ikhwah yang banyak, ya, saudara-saudaranya dari mayat tersebut, maka ibu dapat 1/3. Sedangkan 1 saudari kandung, maka dia ada di samping. Kalau jumlahnya 1 orang, dapatnya setengah. Jika ini dicari penyebutnya, maka jumlahnya adalah, atau KPK-nya adalah 6. Setengah dari 6 adalah 3, 1/3 dari 6 adalah 2, setengah dari 6 adalah 3. Jadi totalnya adalah 8. Berarti ini dibenarkan menjadi 8. Gitu. Tinggal nanti berarti jika kita ngerjakan ahli warisnya, 3/8 kalikan harta warisan. HW, harta warisan sama dengan hasil. Begitu juga yang bawah, 2/8 dan 3/8. Baik, apakah ada yang ingin mencoba? Kita baca lagi soal-soal dari Syekh Shalih Fauzan. Dan saya berharap ada yang sudah berani dadakan. Seperti tahu bulat digoreng dadakan, ya. Sekarang contoh soal lagi. Saya tulis dulu, nanti siapa yang berani mencoba boleh. Kita sama-sama belajar. Yaitu adalah suami, ibu, dan ukhtaini li'um. Suami, ibu, dan 2 saudara seibu. Soalnya suami, ibu, dan 2 saudara atau saudari tadi, 2 saudari seibu. Nah, ini coba yuk kita kerjakan. Siapa yang berani? Pak Aswar, silahkan Pak Aswar. Bismillah. Suami Pak Aswar dapat berapa? Ya Ustaz, suami dapat 1/2 Ustaz. Suami dapat 1/2, betul, karena tidak ada far'ul waris.
Ibu. Ibu dapat 1/6 Ustaz. Ya, kenapa nggak 1/3? Karena ada 2 saudari seibu Ustaz. Masya Allah, betul. Dan 2 saudari seibu dapat? Dapat 2/3 Ustaz. Yang benar 1/3 saja. Sepertiga Ustaz. Ya, betul, 1/3. Betul. Kalau 2/3 itu nanti anak-anak perempuan sama saudari kandung dan saudari sebapak. Kalau saudari Ustaz. seibu, 1/3 dan 1/6. Masya Allah, bagus. Kita cari KPK-nya, Pak. KPK-nya berapa ini, Pak? KPK-nya dapat 6 Ustaz. Ya, setengah dari 6. 3. 3, 1/6 dari 6. 2 Ustaz. 1. 1. Betul-betul. 1/3 dari 6. 1/3 dari 6, 2. 2. Iya Ustaz. Iya. Tapi kok benar ini ya? Jadi, pas dia Ustaz ya? Iya, ini malah pas nih. Kenapa Syekh pas ini? Oh, iya benar, ini 1/6 ini. Coba kita baca. Indahya an-nisfu li zawji wa thuluthu lil wa thuluth lil ikhwah lil wa hiya aksar min aslil mas'alah. Kata Syekh di sini ibu dapat 1/3 juga. Wallahu a'lam. Harusnya 1/6 karena ada 2 saudari seibu. Al-um an thulus ila sudus. Wala yarwi hajab al-um an thulus ila sudus. Baik, ini sepertinya permasalahan khilaf antara Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Tapi kita anggap yang benar ini. Kita pakainya yang ini ya. Kita pakai yang benar ini berarti tidak ada aul dan ini disebut sebagai adil tadi dalam madhab jumhur. Baik, kita lanjutkan aja, Pak. Ada soal lagi, Pak. Di sini ada soal lagi. Contohnya adalah suami dan ukhtaini syaqiqataini auliab. Ini Pak Asfar sudah, Masya Allah, bagus sekali tadi pembenarannya. Ada suami, kemudian zauj wa ukhtaini syaqiqataini. 2 saudari kandung atau sebapak. Kenapa kok kandung atau sebapak? Karena sama saja. Yang mau 2 saudari kandung tetap sama hasilnya, 2 saudari sebapak sama juga hasilnya. Baik, tadi ada Bu Hamidah yang ingin mencoba. Silahkan Bu Hamidah. Iya. Ya, suami dapat berapa, Bu? Suami setengah karena tidak ada anak atau cucu. Ya, betul, Masya Allah. 2 saudari. 2 saudari kandung atau sebapak 2/3. 2/3, Masya Allah, betul. KPK-nya dapat berapa, Bu? 6. Dapat 6, setengah dari 6. 3/6. 3, betul. 2/3 dari 6. 4/6. Pernya dihilangin dulu, nggak usah dipakai di sini. Berarti Iya. 4 ya? 4. Ya. Berarti total di bawah ada 7/6. Ya, pernya nggak usah dibawa dulu. Iya. Jadi ini diganti angka berapa, Bu? Angka 6-nya? 7. Angka 7. Nah, nanti pas mau mencari bagian warisannya, maka suami itu dapat 3/7 kali Iya. jumlah harta warisan dengan hasil. Betul, Ibu. Masya Allah. Saudari kandung jadi 4/7 ya Ustaz. Nah, 4/7 jadinya. Betul, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah.
Berarti banyak yang sudah bisa ya. Saya senang sekali ini. Baik. Sekarang kita ambil contoh lagi dari Syekh Fauzan. Contohnya di sini dan nanti silahkan yang ingin mencoba juga boleh. Ya, ini masih banyak sekali soal-soalnya yang perlu kita selesaikan. Ya, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal mungkin. Ya, kita banyak latihan dari beliau. Yaitu suami, ibu, ukhtun syakikoh atau li'ab. Suami, ibu, saudari kandung atau saudari sebapak. Suami, ibu, saudari kandung atau sebapak. Baik. Silahkan, Budian. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Silahkan, Budian. Ya Ustaz. Untuk suami dapat setengah. Betul, karena nggak ada anak. Ibu dapat? Ibu dapat 1/6. Kurang tepat. Yang tepat berapa? Ya, 1/3, betul. Kenapa? Karena ada saudari kandung atau sebapak. Ya, alasan yang lebih tepat karena tidak ada anak. Ya, far'ul waris, tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Apa bahasa Indonesia yang enak itu? Jam'un minal ikhwah. Ya. Saudara lebih dari satu, nggak ada saudara lebih dari satu. Ya, mayat nggak punya saudara lebih dari satu. Nah, itu lebih enak. Maka dapatnya 1/3. Nah, saudari kandung atau sebapak 1 berarti dapat berapa, Bu? 1 dapat setengah. Ya, dapat setengah, betul. Nah, kalau sudah dapat bagian-bagiannya, maka tinggal cari KPK-nya antara 2, 3, dan 2. Berarti KPK-nya berapa? 6. 6, betul. Setengah dari 6? 3. 3. 1/3 dari 6? 2. 2. Setengah dari 6? 3. 3. Maka totalnya ada 8. Maka ini diubah menjadi 8. Ya. Afwan Ustaz. Silahkan. Untuk yang soal nomor 1, tadi kan disebutkan bahwa ada suami, ibu, dan 2 saudari seibu. Betul. Berarti KPK-nya itu kan 6. Dan hasilnya itu kan harusnya bukan 2. Kalau nggak salah itu kan harusnya 4, Ustadz. Yang mana, Bu? Yang soal yang pertama. Oh, yang ini 1/3 ini? Yang suami dapat setengah, ibu dapat 1/6, dan 2 saudari seibu itu dapat 1/3. Cara mengerjakannya bukan 2 saudari seibu itu dapat 1/3. Oh gitu. Ya, jadi bagi jumlah yang di sini itu nggak mempengaruhi bagian yang di sini. Nanti akan ada contohnya insya Allah juga. Baik, Ustaz. Jadi yang di sini ini nggak akan mempengaruhi. Misalkan istrinya ada 4 misalkan. Misalkan nanti ada 4 istri. 4 istri. Maka bagiannya kalau ada anak berapa? Kalau ada anak? Anak 1/8 ya? Ya, 1/8, betul. Kalau tidak ada anak? Tidak ada anak berarti 1/6. Bukan? Yang lebih tepat? Tidak ada anak. Istrinya ada 4. Nah, ini 4 istri nggak usah dipikirin dulu, Bu. Yang sebagiannya aja. Kalau tidak ada anak kemarin dapatnya berapa? 1/4. Jadi suami itu kalau nggak ada anak dapat setengah, kalau ada anak dapat 1/4. Istri kalau tidak ada anak maka dapat 1/4. Ada anak dapat
1/8. Nah, ini maksudnya adalah bagian istri, entah jumlahnya 4, 3, 2, 1, bagiannya sama terus. Bukan berarti nanti isinya 4, berarti 1/4 kali 4, artinya jadi 1, semuanya ke istri. Bukan gitu maksudnya. Tapi Iya. bagian-bagian ini, ya. Baik Baik, begitu, Bu. Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran. Afwan. Afwan. Ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya ini ada zaujun, suami. Kemudian salatu akhwat mutafarriqat. Apa maksudnya? Maksudnya ada saudari kandung 1, saudari sebapak 1, dan saudari seibu 1. Maksudnya gitu. Kemudian ada ibu. Berarti ada 1 tambah 3, 4. Ada 5 orang di sini ahli warisnya. Ya. Ada 5 orang. Siapa tadi? Suami, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, dan ibu itu sendiri. Baik, siapa yang ingin mencoba? Cukup rumit ini. Ada Bu Hamidah, silakan Bu Hamidah. Tadi siapa yang belum? Bu Hamidah sudah ya? Bu Mutamimah mungkin. Bu Mutamimah dulu. Silakan Bu Mutamimah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Suami dapat setengah Ustadz. Masya Allah. Saudari kandung? Saudari kandung dapat 1/3. Saudari kandung nggak ada 1/3 Bu, sepertinya. Oh, saudari kandung setengah ya Ustadz. Iya betul, karena jumlahnya hanya 1 orang. Kalau 2 orang dapat berapa Bu? Kalau 2 orang dapat 1/4. Bukan. 2/3. 2/3 betul. Ya. Baik, sekarang saudari sebapak. Saudari sebapak berarti setengah Ustadz. Bukan. Kemarin 1/3. bukan juga. Warisan di mana ini? Saudari sebapak. Nah, nih catatannya Bu. Kelihatan nggak Bu? Nggak kelihatan Matanya nggak kelihatan. Ini nggak bisa dibesarkan soalnya. Saudari sebapak nih bisa 1/6, setengah, 2/3. Kira-kira yang mana Bu? 2/3 ya Ustaz. Yang benar adalah 1/6. Kenapa? Kenapa 1/6? Karena ada saudari yang lain Ustaz. Karena takmilatus sulusain, alasannya yang lebih tepat. Takmil itu apa? Penyempurnaan 2/3. Oh, banyak. Dari mana? Dari atasnya. Setengah tambah 1/6 kan jadinya 2/3 nanti. Iya. Ya. Dari sini. Penyempurnaannya dari sini. Baik, kemudian Bu, saudari seibu. 1/3 Ustaz. Kenapa 1/3? Baik, yang tepat adalah 1/6.
Kenapa? Karena saudari seibu cuman ada 2 kemungkinan, 1/6 atau 1/3. Ingat Bu, ya. Kapan dapat 1/3? Kalau lebih dari 1. Kapan dapat 1/6? Tidak lebih dari 1. Dari 1. Betul. Ibu sekarang. Ibu berarti dapat berapa, Bu? Ibu dapat 1/6. 1/6. Kenapa alasannya? Kenapa kok nggak 1/3? Karena ada saudari. Ya, karena ada banyak saudara-saudaranya mayit ya. Ada namanya jam'un minal ikhwah. Baik. Ini ada 2, 6. KPK-nya berapa, Bu? 6. 6. Setengah dari 6? 3. 3. Setengah dari 6 juga 3 ya. 3. 1/6 dari 6? 2. 1/6 dari 6? 1. 1. 1/6 dari 6 semuanya 1. Berarti totalnya berapa yang di bawah ini? Berarti totalnya, sebentar Ustadz. Berarti 3, 3, 8, 9. Ya, 9 betul. Berarti angka 6 nanti penyebutnya diganti angka berapa, Bu? 9. 9. Betul. Nanti suami dapatnya 3/9, saudari kandung 3/9, saudari sebapak 1/9, saudari seibu 1/9, ibu juga 1/9. Gitu. Ada pertanyaan, Bu? Insya Allah paham Ustadz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi latihannya biar semakin paham. Baik. Sekarang soalnya dari beliau ya adalah mana ini? Ini. Zaujun suami, kemudian ibu, kemudian ukhtani lium, 2 saudari perempuan seibu, kemudian ukhtani syaqiqatani, 2 saudari sekandung atau sebapak. Berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 ahli waris. Suami, ibu, saudari seibu, 2 saudari seibu, 2 saudari kandung. Baik, suami, ibu, 2 saudari seibu, dan 2 saudari kandung. Baik, siapa mengerjakan? Baik, Budian. Silakan Budian. Bismillah. Suami dapat setengah. Suami dapat setengah, betul. Ibu? Ibu dapat 1/3. Bukan. 1/6. Kenapa? Karena ada jam'un minal ikhwah. Karena ada jam'un minal ikhwah jadinya 1/6, betul. 2 saudari seibu. Saudari seibu dapatnya tadi 1/6 ya Ustadz? 1/3. Ya, yang benar di sini 1/3. Karena jumlahnya ada 2. Saudari kandung juga 1/3 Ustadz. Saudari kandung bukan. Kalau saudari kandung nggak ada 1/3. Oh, tadi 2/3 sama saudari kandung berarti dapatnya 1/6. Bukan. 2/3 Ustadz. Ya, 2/3 karena dia banyak. Karena 2, ya. Lebih dari 1. Baik, Ibu Budian. Sekarang di sini ada angka 2, 6, 3, 3. KBK-nya berapa? 6. 6.
setengah dari 6, 3, 3. 1/6 dari 6, 1, 1. 1/3 dari 6, 2, 2. 2/3 dari 6, 3, 4. 2, 4. 4. Betul. Berapa totalnya? 4, 5, 6, 10. 10. Betul. Berarti di sini jadi 10. Diganti dengan 10. Ya, betul. 6 diganti jadi 10. 10. Maka nanti suami dapat 3/10, ibu 1/10, 2 saudari seibu 2/10, jadi masing-masing 1/10, dan 2 saudari kandung totalnya 4/10, berarti masing-masing 2/10. 2/10. Boleh Baik, Ustaz. kan sendiri bisa. Baik, syukran, Ustaz. Afwan. Baik, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jam berapa ini? Oh, bentar lagi habis jamnya, tapi nggak apa-apa. Semoga bagi yang nanti namanya jam 9 sudah harus ada keperluan, boleh izin meninggalkan majelis. Tapi insya Allah kita selesaikan sampai 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 soal lagi. Baik, sekarang soal berikutnya. Ada zaujah, istri, ukhtaini syaqiqataini, 2 saudari kandung. Kemudian ada ibu, istri, 2 saudari kandung, dan ibu. Istri, 2 saudari kandung, dan ibu. Baik, siapa yang ingin mengerjakan? Pak Haswar, mari Pak Haswar, bismillah. Ya Ustaz. Ya, istri dapat Istri dapat 1/4 Ustaz. 1/4, betul, karena nggak ada anaknya. 2 saudari kandung Dapat 2/3 Ustaz. 2/3, betul. Ibu dapat Ibu dapat 1/6 Ustaz. 6 karena ada lebih dari 1 saudara. Baik, 4, 3, dan 6. KPK-nya berarti 4, 3, berarti 12 Ustaz. 12. 1/4 dari 12, 3 Ustaz. 3. 2/3 dari 12, 8 Ustaz. 1/6 dari 12, 2 Ustaz. 2. Totalnya ada 13 Ustaz. 11. Berarti angka 12 diganti dengan angka 13. Berarti kalau pas menghitung, istri dapat 3/13, dapat 8/13, kemudian dibagi 2 lagi, kemudian ibu 2/13. Misalkan ini 130 juta, karena ini ada angka pecahannya, coba kita selesaikan sampai angka akhir. Misalkan ini 130 juta harta warisan, 130 juta. Berarti istri dapat berapa, Pak? 3/13 kalikan 130 juta. Jadinya 13-nya dicoret jadi angka 1 semua. 3 kalikan 10 juta berarti 30 juta. 30 juta. Masya Allah, betul. Sekarang 2 saudari kandung. Berarti 8/13 kalikan 13, 130 juta. Sama dengan 11, berarti 80 juta. Benar? Benar ya? Baik. Dibagi 2 lagi karena jumlahnya 2 orangnya. Berarti masing-masing dapat 40 juta. Nah, kemudian ibu dapat 2/13 kalikan 130 juta. Maka 20
juta. Selesai. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ya, soal berikutnya adalah 2 anak perempuan, suami dan ayah ibu. Ya. Dua anak perempuan, suami, ayah atau bapak, dan ibu. Baik, ini siapa yang bisa mengerjakan? Ibu atau bapak Azfriza. Silahkan. Ya, Ustaz. Ya, silahkan, Pak. Bismillah. 2 anak perempuan, 2/3. 2 anak perempuan, 2 anak perempuan 2/3. Betul. Suami? Suami karena ada anak 1/4. Ya, betul. Ayah? Ayah karena ada anak tadi ada keturunan 1/6. Ya, 1/6 plus sisa karena anak perempuan. Sisa, ya. Dan ibu 1/6. Ibu 1/6. Oke. Nanti kalau sisa kita kasih ayah, kalau nggak sisa ya sudah, berarti cuma 1/6 itu. Baik, sekarang 3, 4, 6, 6. KPK-nya menjadi 12. 12. 2/3 dari 12. 8. 8. 1/4 dari 12. 3. 1/6 dari 12. 2. Dan 2. 2. Berarti totalnya ada 11 tambah 4, 15. 15. Kalau diganti menjadi angka 15. Betul. Nanti ini aul ya Ustadz ya? Namanya aul. Kebetulan penyebut. Ya. Baik, kita lanjut, Pak. Yes. Baik, kita bacakan soalnya, masih ada 2. Sekarang 3 istri. Salah su az-zaujat, 3 istri. Wajad data ini 2 nenek. Wa arba akhwat, 4 saudari seibu lium. Wa samani akhwat syaqiqat au liab. 8 saudari kandung atau sebapak. Nah, ini banyak-banyak angkanya. Ini 2 nenek, 4 saudari seibu, dan 8 saudari kandung. Tiga istri, kemudian apa lagi tadi? 2 nenek. Kemudian 2 nenek, kemudian 4 saudari seibu, 8 saudari kandung. Seibu dan saudari kandung. Kenapa kok dari tadi nggak ada yang dapat sisa, Ustadz? Yang dapat apa namanya? Yang laki-laki. Ya kalau ada laki-laki kita nggak akan repot, Bu. Bapak Ibu ya. Pasti yang samping-samping ini nggak akan dapat. Maka kita hilangkan dulu biar kita bisa banyak dapat konsep-konsepnya. Baik, kita lanjutkan di sini. Siapa yang ingin mengerjakan? Ibu Omi mungkin ya, sepertinya tadi belum. Ibu Omi silahkan. Ustaz coba ya. Bismillah. 3 istri 1/4 ya. Ya, karena tidak ada anak. Betul. Karena tidak ada anak. Nenek. Nenek hanya ada yang 1/6. Jadi 1/6 ya. 1/6 betul. 4 saudari seibu 2/3. Bukan. Oh bukan ya? Bukan.
Berapa kira-kira? Setengah ya? Bukan juga. Saudari seibu. Oh, sepertiga, maaf. Sepertiga ya? Sepertiga, betul. Kemudian 8 saudari kandung. 8 saudari kandung 2/3. 2/3, betul. Berarti KPK-nya 12. Oh ya, 12. Seperempat dari 12. 3, 1/6 dari 12, 2. 2. 1/3 dari 12, 4. 4. 2/3 dari 12, 8. Berarti totalnya ada Totalnya 5, 9, 17. 17. Maka 12 diganti menjadi 17. Jadi 3/17, 2/17, 4/17, dan 8/17. betul, Masya Allah. 100, Bu. Ya, biasa kalau Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, kita lanjutkan lagi soal terakhir sepertinya ya. Yaitu istri 1, abawani, ayah dan ibu, ibnatani, 2 anak perempuan. Istri, ayah, ibu, 2 anak perempuan. Baik, yang ingin mencoba? Ayo. Baik. Yang paling awal, Bu Titi dari Bekasi. Tadi Bu, bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya coba, Ustaz. Wabarakatuh. Untuk istri, karena ada anak, berarti istri dapat 1/8. 8, betul. Untuk ayah, karena anaknya perempuan, dapat 1/6 plus sisa. Plus sisa, betul. Ibu? Ibu dapat 1/6 karena ada anak. Betul. 2 anak perempuan dapat 2/3. Betul, Masya Allah. 8, 6, 6, 3. KPK-nya menjadi 24, Ustaz. 24. Betul. 1/8 dari 24. 4, Ustaz. 3 ya? 3, apa 6? 1/6 dari 24. 4. 4. 1/6 dari 24 juga 4. 4, 6. 2/3 dari 24. 16. Yes. Totalnya jadi 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 16. 27 ya. Iya, Bu Titi. Mic-nya mungkin belum di open. Kepencet mungkin. Afwan, Ustaz, kepencet. 27 berarti menjadi 27. Nanti jadinya 3 per berapa, Bu? 3/27 untuk istri. Dan 4/27 untuk ayah dan juga untuk ibu. Kemudian untuk anak 16/27 nanti dibagi 2 masing-masing 8/27. 27, betul. Kita anggap aja sekarang ada 270 juta biar enak cara ngitungnya. Ini 10 berarti masing-masing ini 30 juta. Ini 40 juta biar tergambarkan dengan angka. Ini 160 juta bagi 2. Dibagi 2. Betul, Masya Allah. Masing-masing ini 80 juta. 80 juta. Masya Allah. Baik. Nah, ini udah selesai nih pembahasan tentang awal. Besok kita pembahasan tentang tashih al-inqisar insyaallah.
Ini juga seru, permainan angka saja. Sebenarnya ini kalau udah ahli matematika insya Allah mudah ya. Ini kalau Syekh nanti ada seperti ini, nanti kita tinggal memperhatikan apa maksud-maksud beliau gitu ya. Ini ada yang seperti ini. Insya Allah di pertemuan besok insya Allah. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat dan menjadi ilmu yang baik untuk kita. Semakin tahu bagaimana Islam mengatur segala hal, bahkan Allah sendiri yang mengatur di dalam Al-Qur'annya terkait pembagian warisan ini. Dari saya pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Tama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, kajian mawaris pada malam hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan syukran wa jazakallahu khair kepada Ustaz Ratno Abu Muhammad yang memberikan materinya pada malam hari ini dan memberikan contoh-contoh soal tadi yang sudah dijawab oleh para peserta. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla. Kami juga mengucapkan syukron wa jazakumullah khair kepada para peserta kelas mawaris yang sudah menyimak kajian malam hari ini. Juga kepada para tim Sul Khair Alibana yang sudah membantu hingga acara pada malam hari ini sudah dapat terselenggarakan baik. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dan kesehatan untuk terus bisa menghadiri kajian-kajian mawaris pada pekan berikutnya. Ana mewakili seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.